Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita akan belajar tentang kitab Tuhfatul Atfal yang membahas tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Jadi ini langsung nomor 6 karena nomor 1 sampai dengan nomor 5 yaitu tentang muqaddimah. Bagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bersyukur kepada Allah, beliau mengharapkan pahala, beliau dengan tawadhu'nya menyebutkan gurunya, berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan kitab Tuhfatul Atfal bait nazam yang ke-6 yang berkenaan dengan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Tentu ini perlu kita ketahui agar kita mengetahui landasan daripada idhar, landasan daripada idgham, dan juga ada landasan daripada iqlab dan ikhfa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan muslimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai motivasi kita pasang niat karena Allah. Dengan mempelajari ilmu ini insya Allah kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin cinta kepada Al-Quran, dan semakin kita mencintai kitab-kitab turas Islami, yaitu kitab Tuhfatul Atfal yang merupakan kitab dasar referensi utama dalam pembelajaran ilmu tajwid khususnya pada nun sukun ini. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Jadi itu mudhaf ilaih dalam bahasa Arab. Ahkamun nuni. Jadi hukum-hukum nun. Ahkam jamak dari hukum. Hukmun, hukmani, ahkamun. Kenapa menjadi ahkam? Karena menjadi jamak. Maka tertulis di bawah terjemahnya yaitu hukum-hukum. Kalau satu hukum itu disebut dengan hukmun. Nah, nun as-sakinah. Nun as-sakinah berarti nun yang ada sukun. Kalau dalam tulisan Al-Quran biasanya ada angka 0 atau bulat atau mungkin setengah lingkaran, intinya sukun atau tidak dibaca harokat. Kemudian wat tanwini, wa itu artinya dan. At-tanwin, nawwana yunawwinu, tanwin. Tentu tanwin di sini maksudnya adalah fathatain atau kasrotain atau dhammatain, atau dalam kita kenal dalam Al-Quran itu an in un. Jadi kalau ada an in un maka itu disebut dengan tanwin. Baik, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kepada kita semuanya pada 1200 Hijriah yang lalu, sekarang sudah ratusan tahun setelah beliau wafat. Kitabnya masih kita baca dan ini menjadi amal jariah untuk antum. Saya yang menerima sanad dari Syekh Faisal Hamud bin Ahmad dari Yaman, saya akan mengajarkan kepada antum semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Dan inilah tradisi sanad dalam Islam, yaitu adanya keterjagaan ilmu, ketersinambungan, orisinalitas ilmu itu terjaga dengan bait-bait ini. Bait-bait ini dengan dihafalkan, dengan dibaca berulang-ulang, dimurojaah terus bagi yang pernah belajar, itu akan semakin melekat. Dan inilah tradisi sanad yang hanya dimiliki oleh agama kita, yaitu agama Islam. Baik, kita baca. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Jadi pada bait yang ke-6 ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kepada kita semuanya bahwa li itu artinya kepunyaan. Berarti nun mempunyai 4 hukum dan juga at-tanwin. Jadi kalau kita terjemahkan secara rapi maka nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Fakhud tabyini. Fa itu dalam bahasa Arab yaitu maka. Khud itu ambillah, secara bahasa ambillah. Namun kalau kita terjemahkan yang lebih dipahami bukan ambil tapi perhatikanlah. Tabyini. Jadi tabyin itu masdar. Jadi tabyin.
taf'il, fa'ala yufa'ilu, bayyana yubayyinu, tabyin. Artinya penjelasan dari penulis buku ini. Linnuni, kenapa ni? Karena ada li. Maka dalam ilmu membaca kitab kuning kita harus paham juga kaedah-kaedahnya. Tidak boleh linnuna, tidak boleh. Karena hukum asal kitab ini tanpa harokat, maka kita kasih harokat agar mudah dipahami. Linnuni, tidak boleh kita baca linnuna, salah. Linnuni in taskun, in itu apabila. In itu kalimatnya apabila. In taskun, apabila dia sukun nunnya, walid tanwin. Jadi apabila nun sukun, arba'u ahkamin. Jadi arba ini dalam bahasa Arab 4. Wahid, isnani, salasah, arba, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Ini tentu kalau belajar bahasa Arab nanti bisa dipahami lebih mendalam. Kita kalau sholat yang melafazkan niat, mengucapkan arba'u raka'atin. Nah, itu 4 rakaat. Kalau sholat jenazah, arba'u takbiratin. Baik, kita lanjutkan. Nomor yang ke-7. Fal awwalul izharu qabla ahruf. Jadi fal awwalul izharu qabla ahruf lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Jadi beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan kepada kita yang pertama yaitu disebut dengan izhar. Jadi izhar ini fa itu maka, al awal pertama, izhar qabla itu sebelum. Jadi maksudnya sebelum ini ketika sebelum huruf hijaiyah yang 4 itu ada nun sukun, maksudnya seperti itu. Jadi lil halki, tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah itu diminta kita untuk mengetahui huruf-huruf halki. Apa saja huruf-huruf halki? Kita lihat di nomor 8. Hamzun, fahaun, summa ainun, ha, muhmalatani, summa ghainun, kha. Yang pertama itu adalah hamzah atau alif. Yang kedua adalah ha besar. Ha, jadi bukan ha ya, ha besar. Yang ketiga adalah ain. Yang keempat adalah ha. Yang kelima adalah ghain. Dan yang keenam adalah kha. Ini semua dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah huruf-huruf izhar halqi. Selanjutnya kita baca dulu sebelum penjelasan lebih rinci. Wassani idghamun bisittatin atats fi yarmaluna indahum qad sabatat. Nomor 10. Lakinnaha qismani, qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Jadi menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri setelah izhar yaitu yang kedua idgham. Wa itu artinya dan pada bait nomor 9. As-sani yang kedua idghamun itu artinya idgham bisittatin ada 6, sittah itu 6. Atat yang datang kemudian sesudahnya. Fi itu terhimpun atau pada kalimat yarmaluna. Nah, yarmaluna itu untuk idgham bila gunnah. Dan juga idgham bila gunnah. Jadi gabungan ya, ra, mim, lam, waw, nun. Itu ada 6 huruf, tentu masuk di dalamnya lam dan ra. Jadi beliau menyatakan ada 6 huruf ini bukan sekedar yanmu saja, tapi ada lam dan ra karena memang digabung dengan idgham bila gunnah. Pada bait yang ke-10 baru beliau membaginya. Lakinnaha qismani. Akan tetapi ada 2 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan idgham bi gunnah yaitu ya, nun, min, waw. Ulima itu artinya sebagaimana yang sudah kita ketahui. Nah, ini tentang izhar dan idgham pada halaman yang kedua dari terjemah yang saya tulis. Silahkan dibaca, dipahami. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat.
Secara prinsip ini adalah landasan awal, maka semuanya harus mengetahuinya, menghafalnya di luar kepala. Karena kalau tidak di luar kepala nanti sering lupa. Jadi ini idhar. Tentu kita harus mengetahui bagaimana cara membacanya. Hukum yang pertama yaitu idhar. Itu dari kalimat al-idah yang berarti al-bayan. Nah, itu secara bahasa ya. Adapun kalau secara ilmu tajwid itu adalah ikhrajul harfil mudhir, mengeluarkan huruf dengan jelas dari makhrajnya tanpa ada gunnah tambahan, bi ghairi gunnah zahirah ay zaidah. Apa maksudnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Idhar itu adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin tanpa disertai dengan tambahan maupun pengurangan. Persis sebagaimana mengucapkan huruf itu sendiri. Baik makhrajnya tepat, sifat-sifatnya tepat, tanpa menyamarkannya, tanpa ada jeda juga. Jadi tidak boleh ada jeda dengan huruf yang berikutnya. Dan juga tidak boleh ada pantulan, tidak boleh ada qalqalah dalam idhar. Misalkan pada kalimat man amana itu tidak boleh. Man amana. Jadi harus tanpa pantulan. Nun sakinah dan tanwin dibaca dengan jelas apabila berhadapan dengan huruf-huruf halqiyah. Al-huruf al-halqiyah. Tentu itu Syekh Sulaiman merumuskannya itu ada 6. Nah, ketika nun sukun dan tanwin dibaca jelas tanpa adanya tambahan gunnah, maka itu semuanya kita kenal dengan huruf halki, yaitu hamzah, ha, ain, ghain. Tentu dalam standar internasional, mushaf standar itu adalah mushaf yang menggunakan standar tanda baca Saudi Arabia ya. Tentu itu ditulis dengan dhammatain, itu disebut dengan tanwin. Jadi tanwin itu an, in, un. Ada beberapa kesalahan kaum muslimin dan muslimat saat ini dalam mengucapkan idhar. Yang pertama adalah, ini mudah-mudahan kesalahan yang bisa kita perbaiki bersama yang mendengarkan ini, yaitu dalam membaca idhar itu tidak boleh menyamarkan suara nun sakinah dan tanwin. Jadi tidak boleh disamarkan, harus jelas. Misalkan man amana, an'amta. Jadi nunnya itu jelas. Kemudian kesalahan yang kedua, memberikan jeda antara nun sakinah dan tanwin dengan huruf berikutnya. Jadi dibaca jeda, misalkan itu tidak boleh. Kan ada jeda itu, an'amta. Tapi harus an'amta. Selanjutnya kesalahan yang biasa terjadi adalah memanjangkan suara nun sukun dan tanwin lebih dari satu harokat. Itu tidak boleh. Misalkan nun sukun atau tanwin lebih dari satu harokat. An'amta itu kan 2 harokat. An'am tidak boleh. Yang benar adalah an'am langsung. Man amana min khairin. Dalam surat Al-Kautsar, wanhar fasholli lirabbika wanhar. Kesalahan selanjutnya yaitu memantulkan suara nun sukun atau tanwin. Misalkan amta, tidak boleh tidak boleh ane, tapi an. Kesalahan selanjutnya yang sering kita dengar yaitu mengurangi menyamarkan gunnahnya, terutama apabila di akhir bacaan. Itu juga tidak boleh. Menyamarkan gunnah di akhir bacaan itu tidak boleh. Walaupun juga termasuk menambah sifat barunya. Tidak boleh ada sifat-sifat yang baru. Selanjutnya idgham pada nomor 9. Wasani idgham. Tentu idgham ini dalam riwayat yang lain itu ada huruf pada yarmuluna atau yarmaluna. Boleh dibaca yarmuluna atau yarmaluna. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin yang keduanya itu bertemu dengan huruf-huruf ya, ro, mim, lam, waw, nun, maka Imam Ibnul Jazari mendefinisikan sebagai berikut. Al-lafdhu biharfaini harfan kasyani musyaddadan. Jadi mengucapkan 2 huruf menjadi 1 huruf. Nah, ini disebut dengan idgham.
Jadi fungsi idgham dalam bahasa Arab itu adalah untuk tashil, untuk memudahkan. Jadi untuk memudahkan, litashil wa takhfif, untuk meringankan. Jadi dengan adanya idgham itu akan meringankan kita sebagai pembaca Al-Qur'an. Karena idgham ini bukan perkara yang baru dalam percakapan orang Arab. Orang Arab sudah terbiasa memasukkan huruf ke huruf yang lainnya. Sehingga perlu juga dalam membaca Al-Qur'an sehingga artinya lebih tepat. Jadi asal idgham ini disebabkan ada hubungan huruf dan kebiasaan adat-adat orang Arab ketika berbicara. Sehingga dari sisi kesempurnaannya, idgham ada yang disebut dengan idgham kamil dan idgham naqis. Ini berlaku untuk seluruh hukum idgham. Jadi kalau idgham kamil itu contohnya, kalau idgham kamil itu hanya bertemu pada dua huruf. Itu disebut dengan idgham kamil. Nah, itu pada idgham bigunnah yaitu nun dan mim. Kalau idgham naqis itu wawu dan huruf ya. Tentu kalau yang melebur itu dari mudgham fi, maka itu disebut dengan idgham naqis. Tentu dalam mushaf standar internasional, idgham kamil itu ditandai dengan tasydid pada huruf yang kedua. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah idgham secara bahasa. Lalu yang pertama yaitu idgham bigunnah. Jadi idgham bigunnah ini adalah memasukkan nun sakinah atau nun sukun atau tanwin ke huruf yang kedua, contoh ya, nun, mim, waw, dan masih menyisakan sifat hurufnya. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka Imam Al-Jamzuri berkata lakinnaha qismani, ada dua bagian. Nah, idgham pada nun sukun itu disebut dengan idgham bigunnah dan juga idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Nun sukun dan tanwin dibaca idgham bigunnah apabila nun mati bertemu dengan tanwin dengan huruf ya, nun, mim, waw. Sedangkan kalau lam dan ro itu idgham bila gunnah. Bagaimana cara membacanya? Tentu cara membacanya adalah menahan suara pada huruf kedua. Menahan suara pada huruf kedua. Ini cara membaca idgham bigunnah. Contoh, miyaumin, famay ya'mal mithqala dzarratin, itu kadang nun sukun bertemu dengan ya, maka menahan suara pada huruf kedua sambil memberikan sifat huruf yang sempurna. Sifat hurufnya, huruf ya harus sempurna, yaitu dialirkan melalui rongga hidung. Panjangnya berapa? Panjangnya sama dengan ketika nun ditasydidkan. Nah, itu disebut dengan makhraj lisan dan makhraj khayshum, mukammal dan mukammil. Nah, contohnya yang sudah kita praktekkan tadi, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada yang disebut dengan idgham kamil, idgham naqis. Kalau idgham kamil contohnya pada huruf nun dan mim. Walan nusyrika, itu kan idgham kamil. Mim malin, nun sukun bertemu mim. Kalau yang naqis, famay ya'mal khairan yarah, itu tanwin bertemu ya, maka itu disebut dengan naqis. Naqis itu kurang, kamil itu sempurna. Nah, jadi ada yang sempurna, ada yang kamil. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dalam pembahasan pada 6 bait syair ini saya akan menjelaskan tentang pengecualian 4 kata dalam Al-Qur'an. Tentu 4 kata dalam Al-Qur'an yang tidak masuk dalam idgham, yaitu pada kata kalimat dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Itu contohnya dalam Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Itu ada kalimat dunia. Al-Baqarah ayat 201. Kemudian pada kalimat bunyan, silahkan dibuka Qur'annya. Bagi yang punya Qur'an, buka surah At-Taubah ayat 110. At-Taubah ayat 110 itu ada idgham bi gunnah tapi dibaca idhar wajib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. Kita lihat kalimat bunyanuhum, nun sukun bertemu ya, maka tidak boleh kita baca buya, tidak boleh, tapi tetap dibaca bunyan, bunyanuhum. Contoh nun sukun bertemu waw. Surah Ar-Ra'du ayat 4. Yang ada Al-Quran silahkan dibuka surah yang ke-13 ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nakhilun sinwanun ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. Itu ayat 4. Lalu yang terakhir, nun sukun bertemu waw pada satu kalimat, itu hanya 4 dalam Al-Quran yang idhar wajib ini, yaitu Al-An'am ayat 99. Silahkan dibuka Al-An'am surah yang ke-6. Ya, yang sudah hafal silahkan dimurojaahkan hafalannya, ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nakhli min tal'iha qinwan. Itu ada qinwan. Nah, tentu ini kita sebut dengan idhar wajib, berbeda dengan idhar riwayah. Kalau idhar riwayah itu adalah hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf idgham. Namun dibaca idhar dikarenakan riwayat tentang dari yang datang dari rawi dan para qari. Tentu dalam riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah, idhar riwayah dibagi menjadi 2 tempat, yaitu yang pertama ketika menyambung ayat pertama dan kedua pada surah Yasin. Kemudian yang kedua ketika menyambung pada ayat yang pertama dalam surah Al-Qalam, Yasin. Ayat keduanya bertemu dengan wal Qur'anil Hakim, tentu itu disebut dengan idhar riwayah. Begitupun nun wal qalami wama yasturun. Nah, tentu ini pembahasan lebih lanjut dari riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah. Tentu ada 2 jalur yang terkenal, yaitu jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibah. Semuanya bisa kita pakai, yang penting kita paham. Dan kita harus tahu kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki. Contoh misalkan memanjangkan suara huruf yang berada sebelum nun sukun. Contoh famay ya'mal, tidak boleh kita baca famay ya'mal. Itu juga tidak boleh. Jadi harus famay ya'mal, lanjut langsung. Kesalahan selanjutnya yaitu tidak menahan suara sampai 2 harokat gunnah karena tergesa-gesa dalam mengucapkannya. Contoh famay ya'mal itu tidak boleh, harus ditahan 2 harokat. Famay ya'mal harus ditahan 2 harokat, tidak boleh tergesa-gesa karena wajib didengungkan, namanya juga idgham bi gunnah. Kesalahan selanjutnya dalam idgham bi gunnah, mengalirkan suara ke rongga hidung seluruhnya. Itu khususnya kalau idgham naqis ya, huruf waw dan ya, itu tidak boleh.
Seharusnya adalah suara huruf berikutnya itu sudah tampak. Itu yang sebenarnya seperti itu. Jadi harus kita bedakan mana yang kamil yaitu nun dan mim, mana yang naqis waw dan ya. Kalau selama ini kita hanya mengetahui idgham bigunah yanmu, ternyata idgham bigunah dibagi menjadi dua. Idgham bigunah yang kamil, yang lengkap, yang sempurna, dan juga yang naqis, yang kurang, waw dan ya. Terakhir yaitu tidak mengalirkan suara ke rongga hidung, terutama mengucapkan idgham pada wawu dan ya. Nah, itu kesalahan kalau tidak mengalirkan suara ke rongga hidung, harus dialirkan ke rongga hidung. Khususnya wawu dan ya. Miwalin, miyaumi harus dialirkan ke rongga hidung sehingga tidak terjadi kesalahan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan yang cukup panjang, hampir setengah jam. Mudah-mudahan semuanya tidak bosan dengan teori. Jadi dalam belajar itu kita jangan alergi dengan teori, karena teori itu menjadi ilmu. Maka dalam agama kita kenal dengan ilmu yang amaliyah. Kita beramal dengan ilmu. Kalau ilmu kita sudah benar, kita praktekkan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan di murojaah, di share kepada yang lainnya, diajarkan kepada anak-anak kita, tetangga kita, jamaah kita, dan ajarkan kepada kaum muslimin dan muslimat, karena dengan ini semuanya akan menjadikan kita umat yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran. Setiap yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nanti insya Allah dalam rekaman selanjutnya ada nomor 11 dari kitab Tuhfatul Atfal ini. Karena ada 61 bait, kita baru 10 bait, masih ada 50 bait lagi, bertahap akan kita jelaskan secara berkesinambungan. Kita praktekkan, kita contohkan huruf-hurufnya, kita sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada umat Islam saat ini, dan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan pada waktu yang akan datang karena kita sudah tahu ilmunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Roni Al-Gontori mengucapkan barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau ada yang ingin diskusi atau bertanya bisa langsung kepada WA 088 2012 123 123. Ya, silahkan nanti kita diskusi lebih lanjut lagi, meluaskan ilmu, bukan berdebat, tapi kita mengembangkan hasanah keilmuan. Yang ingin diadakan pelatihan di tempatnya, silahkan undang Yayasan Darul Hidayah, gratis, dan insya Allah tidak ada biaya yang diberikan dalam pelatihan ini, karena semuanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.